Ani Fitriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Merangin dari SMA Negeri 8 Merangin. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sarah Gustian SPD, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Merangin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini Bu Sarah? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Lumayan, alhamdulillah ya Bu Sarah. Ya. Ngomong-ngomong, saya mengganggu waktu Bu Sarah nggak di siang hari ini? Tidak, kebetulan saya sedang jam kosong. Baiklah Bu Sarah, seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Sarah nanti. Tapi di hari ini saya akan mengajak Bu Sarah untuk melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu Sarah. Ya Bu Ani. Ini sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan nanti apa gitu. Yang yaitu tujuannya mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sarah. Itu salah satu tujuannya. Dan terus mengapa hari ini kita harus melakukan pra-observasi? Nah, sebagai persiapan awal, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri nantinya Ibu, supaya nanti pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas nanti. Begitu ya Ibu? Iya. Nah, langsung saja nih Bu. Ya. Kan di awal tadi saya sudah mengingatkan bahwasanya saya akan melakukan percakapan pra-observasi nih. Terus ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan sama Ibu. Pertanyaan yang pertama ya Bu, berhubungan dengan observasi besok, saya ingin tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan pada pembelajaran Ibu besok. Terima kasih Bu Ani. Untuk pembelajaran besok, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Badai Laut Biru. Oh, baik Ibu, bagus sekali. Berarti Ibu mengharapkan siswa itu mampu untuk menganalisis cerpen Badai Laut Biru ya Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada observasi Ibu kali ini? Dalam pembelajaran kali ini ada 3 area pengembangan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah area pedagogik, di mana kita akan melihat batas kemampuan anak dalam menganalisis sebuah cerita pendek. Yang kedua itu adalah area keterampilan, bagaimana anak berdiskusi dengan aktif, kemudian dia dapat mempresentasikan hasil dari analisisnya. Yang ketiga itu adalah sosial. Sosial di sini maksudnya adalah bagaimana anak itu mampu bekerja sama antar kelompok dalam membahas atau menyelesaikan studi kasus dari cerpen yang akan disampaikan tersebut. Begitu ya Bu Ani ya. Bagus sekali ya Bu. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ada area pedagogik, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sosial ya Bu. Tadi Ibu sudah menceritakan secara spesifik. Nah, baik Bu, saya ingin, setelah saya tahu area yang ingin dikembangkan, pertanyaan berikutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin ada strategi, model, metode yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Terima kasih Bu Ania. Dalam pembelajaran nanti saya akan memberikan perencanaan. Yang pertama media pembelajarannya, model pembelajarannya adalah problem based learning atau yang sering kita kenal dengan PBL, yaitu pemecahan masalah. Kemudian pendekatannya adalah TPACK atau teknologi, kemudian masuk pedagogi, kemudian konten dan teknologi atau pengetahuan. Kemudian kalau strategi pembelajarannya tentu sama dengan seperti diskusi kelompok, kemudian ada nanti tanya jawab, adanya penugasan, kemudian presentasi atau hasil dari diskusi tersebut. Kalau media pembelajarannya jelas, yang pertama itu ada laptop, Infocus, kemudian nanti internet, itu yang pasti kami berhubungan dengan jaringan, kemudian ada juga PowerPoint, kemudian nanti ada pemutaran film video pendek. Begitu Bu Ania. Ya, seperti
baik sekali ya Ibu kalau Oh ya, dilihat dari lupa Bu Ani LKPD-nya juga. oh ya, baik sekali ya Bu kalau dilihat dari apa tadi rancangan pembelajaran yang dilakukan berarti menggunakan modul pembelajaran PBL, terus dengan apa tadi pendekatan CIPEK, Ya, titik. ya, terus menggunakan metode diskusi kelompok, Ya. tanya jawab, terus Betul. penugasan bahkan apa namanya lebih lebih nanti ada di apanya itu presentasi Ya. peserta murid Ibu ya. Terus untuk medianya tadi banyak sekali yang Ya. digunakan sepertinya kayaknya nih kalau dari pembicaraan kita yang tentang media pembelajaran ini kayaknya menarik sekali ya Bu. Saya semakin terpicu ingin apa ya mengobservasi nanti atau mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas nanti. Nah, sebelum itu Bu saya mau tanya dulu kira-kira penilaiannya seperti apa ya Bu? Nah, kalau penilaiannya karena ini kan PBL ya Bu Ani ya, tentu ada pemecahan masalah. Berarti yang kita siapkan di sana itu adalah yang pasti cerpen atau medianya ya atau kontennya. Kontennya ini adalah cerpen, badai, langit biru. Nah, setelah itu nanti anak menganalisis, kita siapkan LKPD-nya apa saja yang akan dicari di sana. Yang pertama nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Kalau cerpen itu nilainya ada nilai sosial, kemudian nilai pendidikan, kemudian nilai kebudayaan, kemudian nilai dari ekonomi dan sebagainya. Nanti setelah itu nanti kita akan mempoin-poinkannya anak ini dalam menganalisis seperti apa. Nah, itu tertuang semua dalam LKPD ya Bu. Ya, berarti penilaiannya ini berbentuk Tertulis ya Bu. tertulis berarti Ya. penilaiannya berbentuk tertulis dalam arti kata sesuai dengan keterampilan anak itu tadi. Contohnya dari segi analisis anak itu seperti apa. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, kan saya sudah tahu nih penilaian Ibu seperti apa, metode seperti apa, strategi seperti apa. Nah, ini poin yang paling penting intinya Bu. Percuma kalau kita merancang, kita observasi, tapi kenyataannya kita tidak tahu kira-kira nih kapan waktunya, jam keberapa, terus di hari apa. Nanti tahu-tahu Bu Sarah udah masuk aja seperti itu kan. Tentu ya Bu harus berjanji ya Bu ya. Iya. Kebetulan cerpen ini ada di kelas fase F ya Bu sekarang Bu ya. Fase F atau kalau kurikulum merdeka itu kelas 11 itu nanti insya Allah akan dilakukan pada hari Rabu pada jam ke-3 dan ke-4. Oke. Nah, berarti nanti kita akan melakukan observasi ini pada hari Rabu di kelas fase F. F berapa ini Bu? Kan ada Rencananya FD ya Bu. FD. Oke, F1D. pada hari Rabu di jam ketiga dan keempat. Nah, baik Ibu, nanti di hari Rabu depan kita akan di kelas fase F ini untuk melakukan observasi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu ampu. Nah, di hari Rabu nanti saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coach atau yang saya amati gitu nah Bu. Nah, tapi sebelum itu Bu, setelah nanti kita adakan observasi, otomatis kan kalau ada pra, ada observ dan ada pasca. Ya, Nah, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu kepada Ibu bahwasanya pada kegiatan pasca observasi nanti itu saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Kalau saya siap ya Bu ya, insya Allah siap. Saya juga senang. Nanti ada kekurangan dari saya akan menjadi evaluasi di kehidupan tadi pembelajaran berikutnya begitu Bu Ani. Oke, nah sebelum saya mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada siang hari ini? Dari obrolan singkat kita ini Bu Ani ya, saya dapatkan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tentu masalah persiapan proses pembelajaran Bu ya. Saya akan mempersiapkan modulnya, bahan ajar, media pembelajarannya, kemudian jangan lupa juga LKPD untuk keputusan anak. Mudah-mudahan nanti ya pembelajaran saya berjalan lancar tanpa hambatan. Bu Ani. Amin. Baik sekali Ibu. Oh iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan harian trik ini. Saya rasa di percakapan observasi ini sudah cukup menurut saya dan kebetulan saya tahu kita hari ini kan masih ada jam mengajar lagi nih, mau masuk lagi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini ya Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kita di hari Rabu nanti. Nah, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan dari saya?
cukup banyak sepertinya dia. Yang pasti saya mempersiapkan semuanya, semoga lancar nanti ya. Terima kasih Bu Sarah atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang mengatakan baik. Nah sekarang, apa kabarnya Nana? Jawabannya luar biasa. Coba, apa kabarnya Nana? Luar biasa. Suaranya kurang. Apa kabarnya Nana? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita berjumpa kembali. Ibu memohon kepada ketua kelas untuk memulai berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya. Ya, kita mulai. Nah, di pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa mengulang atau menjawabnya? Sebutkan jenis-jenis cerita pendek. Ini minggu kemarin sudah kita bahas. Iya, siapa? Ya, terima kasih. Silakan Rahinun. Satu cerita pendek watak. Iya, lanjut. Satu cerita pendek watak, dua cerita pendek plot, tiga cerita pendek tematis, empat cerita pendek suasana, lima cerita pendek setting. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ada lima ya Bel ya. Ada 5 jenis cerita pendek. Ini bagaimana bentuknya Bu? Sudah kita bahas minggu kemarin. Kita tinggal melanjutkan saja. Nah, unsur pembangun cerita pendek. Coba, siapa? Unsur pembangun cerita pendek ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Betul atau salah? Betul. Benar. Unsurnya intrinsik dan ekstrinsik. In itu berarti dalam cerpen itu sendiri, ekstrinsik berarti itu di luar cerita itu sendiri. Terima kasih Midianti. Pertanyaan berikutnya, mulai nih. Bagus ya, ingatan kita sudah mulai terfokus dengan baik. Ya, lanjutnya sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, tadi disebutkan sama Widianti unsurnya ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang yang intrinsiknya. Siapa yang masih ingat? Silakan Nova. Nah, yang lain dengarkan. Ya, silakan. Satu, tema. 2, setting. 3, alur atau plot. 4, penokohan. 5, sudut pandang. 6, fiksi. 7, amanat. Ada tema, alur, plot, setting, latar, penokohan, apa lagi? Ya, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan sebagainya. Nah, ini ke yang terakhir. Sebutkan unsur-unsur pembangun yang bagian ekstrinsiknya. Nah, siapa? Ya. Sudah guna masa yang dibangun. Unsur ekstrinsik ada 3, yaitu latar belakang pengarah, kondisi psikologi masyarakat, nilai-nilai dalam cerita pendek. Unsur ekstrinsik, psikologi, berarti cerita itu mengalir berdasarkan dari kejadian di tengah-tengah masyarakat. Sering sekali ketika ibu belajar itu, ibu contohkan film saja. Tahu film? Film, sinetron dan sebagainya, film pendek, misteri dan sebagainya. Itu cerita yang mereka hadirkan selalu berputar pada kegiatan di masyarakat. Yang paling rendah saja, contohnya FTV Indonesia. Ya, itu. Apa biasanya? Apa FTV Indonesia itu? Ya, pintu berkah. Apa lagi? Ya, terus kisah nyata dan sebagainya. Itu cerita yang dihadirkan selalu berkisar di tengah-tengah masyarakat. Cerpen sebenarnya ini sudah dibahas minggu kemarin, tapi kita ulang kembali. Cerpen bukan artinya cerita pendek. Cerita pendek itu singkatan dari cerpen atau akronimnya. Nah, apa itu cerpen? Nah, ada berapa orang ahli yang menyampaikan cerpen itu apa? Kalau menurut Sumarjo 2007 202, ini halaman bukunya, mengatakan cerita pendek
pendek itu adalah cerita yang selesai sekali duduk. Ya, jadi kamu duduk 1 jam selesai. Beda dengan novel. Kalau novel butuh 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, tergantung kamu mau literasi atau tidak. Sementara kalian kata si Noto Susanto. Nah ini Toto, apakah mereka orang Jawa itu juga nggak tahu, tapi namanya Toto semuanya. Ya. Nah ini dia mengatakan panjangnya sekitar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman. Nah cerpen ini maksimal 25 halaman, maksimal halaman buku. Ya itu maksimalnya. Kalau minimalnya 3 halaman, 2 halaman. Yang pasti dia konflik. Ada permasalahannya, ada penyelesaiannya. Dan dengan novel, novel itu ada yang sampai 300 halaman, ada yang 500 halaman. Makanya ada yang tebal, ada yang tipis. Karena kisah mereka itu berputar-putar. Kemudian lagi kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Ya. Yang pertama, latar ceritanya terbatas. Saya bilang, kalau kisahnya hanya Prayoga, Tripena, Rohinun, maka bulet di sekitar isi latarnya. Paling di sekolah, di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, ceritanya padat. Nah, kisahnya apa? Tripena sudah lama pacaran dengan Prayoga. Sudah lama sekali. Ya. Tiba-tiba Rohinun baru datang, membuat Mas Prayoga ini rusak, melihat Tripena nggak lagi. Dia mulai mendekati si Rohinun. Nah, tamang-tamang playboy Prayoga ini ada. Nah ini mulai dia terbatas. Apakah kisahnya ini long atau sedih atau bahagia, itu pengarang yang menentukannya. Kemudian memiliki puncak masalah. Apa puncak permasalahannya? Cinta segitiga, pelakor, ya perselingkuhan, pengkhianatan. Kemudian ada penyelesaiannya. Biasanya ada yang sadar di antara mereka berdua. Sering ya kita tonton ya. Apakah orang ketiganya sadar? Apakah orang pertamanya sadar? Apakah orang keduanya merelakan mereka? Ini sering ya terjadi. Kemudian apa lagi? Terfokus pada satu tokoh. Tokohnya 3 orang, Prayoga, Tripena, dan Rohinun. Hanya itu saja tokohnya. Tidak berubah kepada yang lainnya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah ini ya 5 fungsi. Nah, apa sih fungsinya cerpen ini bagi hidup manusia? Yang pertama, sebagai penghibur, rekreatif. Jadi kalau kamu suntuk, punya masalah, pengen inspirasi, baca. Berkali-kali ibu bilang, kalau kamu kekurangan wawasan, baca. Karena dari membaca itu maka kamu akan mendapatkan ilmu untuk kedepannya nanti. Nah, di sini untuk memberikan rasa senang gembira. Makanya ketika kita membaca itu, ketika ceritanya sedih, kita terbawa perasaan. Ketika dia gembira, maka kita terbawa perasaan. Itu rekreatif. Sama kamu nonton drakor itu ketika romantis, nah bagaimana perasaan kamu itu? Teraduk-aduk. Ketika dia sedih, bagaimana perasaan kamu? Teraduk-aduk. Nah ini sebut dengan rekreatif. Kemudian estetis. Nah, kenapa? Karena biasanya cerpen itu menghadirkan cerita, kisah-kisah yang menarik. Bahasanya agak-agak enak dinikmati. Ada majas, ada peribahasa, ada diksi dan sebagainya. Ya, moralitas. Apa moralitas di sini? Harapannya setelah kita membaca cerpen ini, perilaku kita ini sedikit berubah. Contohnya, maling kundang si anak durhaka. Ketika kita melihat maling kundang si anak durhaka, betul? Masih ingat dengan kisahnya? Ya itu dongeng ya, mungkin saja bisa terjadi. Nah ketika melihat maling kundang anak durhaka itu apa yang terjadi? Dia dikutuk jadi batu. Nah harapan kita apa? Kita jangan sampai seperti maling kundang. Kemudian kita masuk ke fungsi didaktif untuk mengarahkan, mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran. Nah di situ biasanya ada amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Sejenak, mari kita tonton film pendek ini.
apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan boleh berjari, kedua tangan tidak berjari. Ini saya tidak pernah perhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya, membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Bu, udah pulang. gimana sih mama caramu? Kalau nggak terima apa-apa, paling kan diusahakan. Bu, boleh lihat tangan ibu kan? Apa kamu mau melamar bisa baca dari tangan ibu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat aja. Itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon bilang kalau kamu lulus tes yang pertama, yang bagus. Nah, ibu senang banget. Lihat lagi ada kayu yang Yati, pagi Pak. pagi. Gimana kata kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan sebenarnya, tangan ibu saya dan saya, dua orang. Dan bila bersaksian datang di sini, apapun hasilnya, kita tidak akan mendapat. Bagus Yati. Makasih. Apa, Mel? Ini hanya mengungkapkan sesuatu yang kamu rasakan kan? Kenapa kamu sedih? Ingat mama. Nah, yang laki-laki nih, ibu mau bertanya ke yang laki-laki. Kalau perempuan mereka biasanya tergali emosinya. Nah, Yoga apa yang kamu rasakan enggak? Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Oh, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Siapa yang berjuang di sana? Jati. Oh, Jati yang berjuang di sana. Oh iya, Jati berjuang menjadi orang sukses. Itu kalau si Yoga. Ingin seperti Jati? Pengen. Oke, sekian kepada seorang ibu yang demi anaknya sukses, dia rela melakukan apapun. Oke, yang lain. Sekarang kamu calon ibu. Besok kamu jadi ibu, kamu akan merasakan bagaimana ketika punya anak. Apa ya? Ya, kamu bertanya pulang nanti, tanya dengan ibumu, makmu, mak berat gak ngasih saya? Ya, berat gak mendidikan saya? Ya, alhamdulillah kita seperti Jati yang menyadari bahwa dia sukses itu bukan karena dia sendiri, ya kan? Bukan karena Jati sendiri. Jati memang pintar, dia kemudian tamat sekolah, tamat kuliah dengan baik, tapi bukan karena Jati saja. Karena siapa? Karena ibunya. Ibunya mendukung secara penuh apa kemauan bapak dan minat si Jati. Apa? Anaknya sukses, itu yang dimau si ibu Jati. Dia tidak menyadari, aku sukses ini karena perjuanganku. Ternyata ketika dia melamar kerja,
dikatakan oleh si peminta itu, kamu pernah lihat tangan ibumu? Di sanalah kita bisa melihat jati ini menyadari bahwa selama ini dia salah. Selama ini dia sukses bukan karena dia saja, tapi karena ibunya juga. Kisah ini ada tidak di kehidupan sehari-hari kita? Coba jawab yang kencang. Ada tidak kisah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada. Banyak ya, banyak sekali kita temukan di sekitar kita. Meski bukan ibu, bisa saja ayah. Ya, ayah kita berjuang mencari nafkah, membiayai kita, mengasuh kita, sehingga kita bisa sekolah, hidup dengan layak. Ya, saya enggak bu, bapak saya entah mana-mana, mak saya entah mana-mana. Kamu siapa? Saya diasuh nenek saya. Nah, itu orang tua kamu. Ya, orang tua itu tidak mesti mak bapak. Siapapun yang mengurus kamu, yang mengasuh kamu, itulah orang tua kamu. Selayaknya kamu berbakti dan membalas kebaikan mereka. Ya. Jadi harapan ibu setelah melihat film ini nanti mau pulang dan kamu tegur ibumu, peluk ibumu, atau cium tangan ibumu atau ayahmu. Lihat kalau mereka baik-baik saja. Tanyakan, ibu sehat hari ini? Emak sehat hari ini? Kalau kamu jauh merantau, kamu orang ujung sana, kamu ngekos, telepon. Mak sehat mak, mak makan apa hari ini mak? Mak masak apa? Nah, itu setidaknya ada sedikit lega di hati. Masuk inti dari pertemuan kita, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ada berapa nilai itu? 12. Ya, ketika kita membaca sebuah teks cerita pendek, sudah ada di kelompok kalian contoh cerita pendeknya? Ya, coba kamu lihat di antara cerita pendek yang sudah kamu baca tersebut atau yang kamu temukan tersebut pasti memiliki nilai. Nilainya ada 12, tapi ibu ingatkan, tidak semua nilai itu ada dalam sebuah cerita pendek. Ada yang ada 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nomor 1 nilai apa? Agama. Yang kedua? Sosial. 3? Budaya. 4? Moral. Lanjut. Pendidikan. Etika. Estetika. Politik. Patriot. Psikologi. Ekonomi. Histori. Nah, dari ke-12 nilai tersebut, siapa yang tahu salah satunya nilai apa? Prima ya? Mau mencoba menjawab? Enggak. Enggak ada yang kamu ingat? Yang kamu ketahui? Ada? Nilai apa contohnya? Nah, kita bahas nilai agama. Agama. Apa itu agama? Kepercayaan. Betul toh? Betul. Punya agama? Punya. Agama apa? Islam. Selain Islam? Iya, ada Kristen. Kepercayaan kamu ya terhadap Tuhan. Kita lihat di sini, nilai agama ini bersumber dari ajaran agama tertentu berupa norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Para penulis tertentu memasukkan nomor tersebut ke dalam rangkaian cerita yang dibawakan oleh para tokohnya. Misalnya apa? Berdoa, sembahyang, apalagi memuja, apalagi yang berhubungan dengan nilai agama, mengaji, apalagi berzikir, ya, apa dong? Beribadah, itu termasuk pada nilai agama. Yang kedua nilai sosial. Nah, ini nilai sosialnya mengatur kita dengan masyarakat. Contoh nilai sosialnya apa? Berpelukan. Pernah berpelukan, merangkul, memegang. Hai, pernah? Halo? Mendelik? Kalau mendelik? Melotot? Pernah. Ya, menampar. Nah, itu termasuk pada nilai sosial. Ya, yaitu interaksi kita terhadap manusia. Menyangkut nilai budaya. Nah, ini budaya ini adat istiadat. Contohnya apa? Ya, upacara pernikahan. Apa lagi? Upacara ya pemakaman, kemudian mengunjungi orang yang sakit,
sosial, apalagi kemudian bahasa daerah yang kita gunakan. Contohnya kita tinggal di Merangin, ya. Kalau bahasa Indonesianya mau kemana? Nah, bahasa dusunnya apa? Mana? Nah, itu termasuk pada budaya. Budaya, kemudian nilai pendidikan. Apa itu? Pelajaran yang dipetik secara formal maupun non. Contohnya apa ini? Nah, kamu sedang apa ini? Belajar. Ini nilai pendidikan. Ya. Kemudian apa lagi? Nilai moral. Moral ini perilaku yang perlu kita contoh ataupun perangai, tabiat, sipil dan sebagainya. Perlu kita contoh, perlu kita ketahui dan tidak perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh apa? Yang baik. Contohnya? Iya. Yoga menolong air rindu yang terjebur ke kolam. Nah, sikap tolong ini itu baik. Moral yang tidak perlu kita contoh. Bolos, Bu. Ya, bolos. Itu tidak perlu kita contoh. Merampok, mengutil, mencuri. Apa lagi? Iya. Apa? Ya, membuli, memeras dan cici dan lain-lain. Ya, yang lainnya ini tidak perlu kita contoh, tapi itu nilai moral. Kita masuk ke etika. Ini hampir sama dengan nilai moral, tapi ini lebih ke yang lebih baik. Aturan sopan santun sesama manusia. Contohnya apa? Kamu lapar nih, ya. Jam pertama lapar, kamu itu riwayat emak, kamu langsung keluar nyelonong, itu tidak baik. Tapi kamu langsung, Bu, permisi, saya punya riwayat emak, bolehkah saya izin makan sebentar? Ada izin makan sebentar, memohon di sana. Nah, ketika guru mengatakan silakan, nah, nilai kesopanan kamu itu terlihat. Kecil saja, ketemu guru di jalan klakson, tit. Ini enggak. Ketemu guru di jalan pura-pura nggak lihat. Itu sering ketemu. Ya, padahal di sana nilai subjektif kalian itu dinilai. Nggak perlu pintar, tapi kalau sopan, senang. Itu contoh. Jangankan guru calon mertua kamu saja senang. Estetika ini tentang keindahan dan sebagainya. Kemudian nilai politik yang berhubungan dengan usaha masyarakat untuk memperjuangkan kebaikan. Nah, sebentar lagi ya, 2024 kita pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPRD dan sebagainya. Nah, di sana kalau kamu sudah 17 tahun sudah punya KTP, kamu nanti ikut nyoblos. Tapi kalau kamu tidak bisa karena umur kamu kurang, kamu sebagai penikmat saja. Siapa yang terpilih nanti di 2024 itulah pemerintah kita. Nah, itu politik, ya, memperjuangkan hak-hak kita. Mudah Ibu tidak ada nilai patriot. Nah, ini nilai patriot ini nilai berhubungan dengan semangat memperjuangkan sesuatu yang benar, rela berkorban. Contohnya apa? Nah, salah satu nilai patriot itu apa? Yaitu ketika 17 Agustus kita diminta kawai, kita tahu itu capek, tapi kita tetap berjuang untuk menyelesaikan pawai tersebut. Nah, itu salah satu nilai patriot. Ya, rela berkorban demi kepentingan bersama. Nah, kita masuk nilai psikologi. Nah, psikologi ini hati kita yang diaduk-aduk di sini. Kamu nonton sebentar saya sudah saya lihat beberapa orang yang memberikan air mata, mungkin terharu, teringat kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, itu hati kamu sudah diolah. Itu psikologi. Jadi tidak harus kita senang terus ya. Pasti ada sedihnya. Tidak selamanya kita sedih, pasti ada sedihnya. Tidak selamanya kita mood terus pasti ada bad mood. Nah, itu kamu nikmati. Nilai ekonomi ini hubungannya tentang pemenuhan kebutuhan manusia, tentang uang, kehidupan dan sebagainya. Kemudian nilai historis ini sejarah. Nah, sejarah kehidupan manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Ngapain kita? Cukup? Nah, kalau cukup kita masuk ke LKPD. Udah ya? Ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kita mengerjakan soal. Ya, soalnya apa? Coba dibaca di sana.
Muhammadun Y. Hervanda. Ya, sudah ada? Sudah? Nah, itu contoh LKPD-nya. Kemudian yang kedua, analisis dengan menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek Badai Laut Biru. Nah, kamu lihat sudah dibagi kelompoknya? Sudah ya, kamu lihat kelompoknya di sini. Silakan. Nah, yang ketiga, setelah nanti kamu tulis, kamu presentasi per kelompok. Ya. Kamu presentasi hasil dari analisis kalian tersebut. Kemudian baru dinilai, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini contohnya ya, badai laut birunya ini. Ya. Ya. Kemudian kita lihat skor, ya. Skor penilaiannya. Atau nah ini, juknis penilaiannya. Kamu lihat di sana. Yang pertama aspek yang menilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita pendek. Nah, dibaca nanti cerpennya, kemudian dibaca, dipahami. Itu ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4, ada 6 nilai di sana. Silakan kamu temukan. Masing-masing nilai memiliki poin. Ya, di sana ada skor 15, berarti itu mudah ditemukan. Kemudian skor 20 berarti sulit untuk ditemukan, berarti kamu jeli. Kemudian 20, 15 berarti mudah ditemukan, berarti kamu sudah memahaminya. Kemudian 20. Ya. Nah, kalau kamu menemukan semuanya, skor kamu itu lebih dari 100. Tapi kalau kamu tidak menemukan semuanya, berarti skor kamu itu di bawah 100. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, silakan diskusikan dahulu dengan teman kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan. Ya, bersama dengan teman kelompoknya. Apa ya? Iya. Teman-teman. Abdul. Ya. Ya, apa Rin? Yang kamu sebutkan semuanya nanti. Ya. Silakan bertemu dahulu. Semuanya silakan berdiri di meja kalian masing-masing. Berdiri semuanya. Ya. Berdiri di atas meja kalian masing-masing. Kan di meja kalian masing-masing. Ya. Kemudian siapkan tangan kalian. Siapkan tangan kalian. Tunjuknya disiapkan. Ikuti ya. Kalau putar banyak, silakan diputar. Kalau dikit, silakan dikit. Konsentrasi. Ya, kita mulai. Pegang bibir. Belum konsentrasi. Ya, kan konsentrasi. Yuk. Putar. Pegang hidung. Oke, sudah konsentrasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan diringkankan kepalanya. Ya, putar kiri kanan. Sampai. Sudah selesai diskusinya? Siap sudah. Silakan dilaporkan hasil diskusi kalian. Dari kelompok berapa dahulu? 1. Ya, dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan hasil diskusi kami, yaitu terdapat 4 nilai agama, nilai sosial, nilai hukum, dan nilai estetika. Nilai agama: berdoa dan berpasrah diri setelah berusaha, kuatkan hatimu, rukumi, berdoalah semoga badai segera reda dan pertolongan segera datang. Bersabar, itu persoalannya juga seperti yang kita alami. Siapa orang yang tidak jengkel kalau sumber pangannya dirampok oleh orang lain? Kalau kita tidak sabar-sabar, mungkin sejak dulu-dulu kita sudah bentrok dengan para perampok itu. Bersyukur, Kardi, Rukmini, syukurlah kalian masih hidup. Nilai sosial: tolong menolong. Melihat Kardi kepayahan, lelaki di geledak itu
Salim dengan tungkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Gotong royong. Menggerakkan perahu, seorang awak perahu memanjat tiang layar, melepaskan tali pengikat. Salim bersama awak perahu lain melepaskan tali layar bagian bawah. Kardi siap dengan meretakkan tali layar, membentang ke haluan. Perlahan-lahan layar pun menggelombang, lalu tertiup angin ke samping kanan. Penindasan sampai bosan, tapi tidak ada hasilnya. Kita bahkan semakin nyekel saja. Teknologi modern kadang-kadang bahkan menjadi penindas rakyat kecil. Nilai hukum, belum tegaknya hukum dan undang-undang, dan sulitnya kita hidup di negara yang hukum dan undang-undangnya belum menjadi kesadaran yang penuh. Nilai estetika, keindahan alam, penggunaan majas, matahari membakar pantai, berpasir hitam hingga terasa membara. Itulah diskusi kami dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nomor 2, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Panjaitan, perwakilan dari kelompok 2 akan menganalisis tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul Badai Laut Biru karya Ahmadun Y. Helpanda. 1. Nilai agama. Berdoa dan berpasrah diri setelah berusaha. Kuatkan hatimu Rukmini, berdoalah semoga badai segera reda dan pertolongan segera datang. Bersabar, itu persoalannya juga seperti yang kita alami. Siapa orangnya yang tidak jengkel kalau sumber pangannya dirampok oleh orang lain? Kalau kita tidak sabar, mungkin sejak dulu kita sudah bentrok dengan para perampok itu. Syukurlah kalian masih hidup. 2. Nilai sosial, tolong menolong. Melihat Kardi kepayahan lelaki di geladak itu, Salim dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang di bawahnya. Gotong royong menggerakkan perahu, seorang awak perahu memanjat tiang layar, melepaskan tali pengikat. Salim bersama awak perahu lain melepaskan tali layar bagian bawah. Kardi siap dengan merentangkan tali layar membentang ke haluan. Perlahan-lahan layar pun mengembang, lalu tertiup angin ke samping kanan. Penindasan sampai bosan lim, tapi tak ada hasilnya. Kita bahkan semakin jengkel saja. Teknologi modern kadang-kadang bahkan menjadi penindas rakyat kecil. 3. Nilai estetika, keindahan alam dan penggunaan majas. Matahari membakar pantai berpasir hingga hitam terasa membara. 4. Nilai sosial budaya, penggunaan bahasa daerah, bahasa Jawa, tir pada irenge, sir pada jali tengah. 5. Nilai moral, bertanggung jawab. Kalau tadi Pak Ruslan tidak memberikan selembar papan kepada kami, entah kami sudah jadi apa. Mungkin telah tenggelam berdua dimakan hiu. Dia memang betul-betul seorang kapten yang bertanggung jawab, pantang menyerah. Pada detik-detik yang menegangkan itu, dengan cepat Kardi menarik tubuh Rukmini untuk meloncat ke laut yang bergelombang besar. Ketika keduanya masuk ke air, Rukmini terlepas dari pegangannya dan tenggelam di telan ombak. Dengan mata dan tangannya dia mencari-cari. Kardi melihat Rukmini muncul dari dalam air dengan gelagapan. Dia cepat-cepat mengejarnya dan dia berhasil meraih Rukmini dengan tangkas kirinya. Lalu berenang dengan susah payah. Rukmini lemas, tubuh Kardi juga semakin lemas merampok. Ya, tapi apa gunanya undang-undang kalau perampok ikan itu masih dapat dengan bebas dan seenaknya saja beroperasi di daerah kita. Perkelahian dan pembunuhan, kau sudah mendengar tentang perkelahian antara nelayan kecil melawan nelayan pukat harimau di pantai Jepara yang berakhir dengan tragedi pembunuhan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sistematis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yang berjudul Badai Laut Biru karya Ahmadun Y. Herfanda. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai hukum, dan nilai estetika. Contoh nilai agama yaitu berdoa dan berpasrah diri setelah berusaha. Nilai sosial contohnya tolong menolong. Nilai hukum contohnya belum tegaknya hukum dan undang-undang. Nilai estetika yaitu keindahan alam dan penggunaan majas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivena dari kelompok 5 akan mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek Badai Laut Biru karya Ahmadun Y. Herfanda. 1. Nilai agama, salah satunya yaitu berdoa dan berpasrah diri setelah berusaha. 2. Nilai sosial, salah satunya tolong menolong. 3. Nilai estetika, salah satunya keindahan alam dan penggunaan majas. 4. Nilai sosial budaya, salah satunya penggunaan bahasa daerah. 5. Nilai moral, salah satunya bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kelompok yang sudah mempresentasikan hasil analisis dari cerpen Badai Laut Biru. Cerpen Badai Laut Biru ini menceritakan tentang kisah nelayan. Tahu nelayan? Nah, ada Kardi, ada Salim, ada Rukmini, satunya lagi Pak Ruslan. Mereka adalah orang-orang yang kehidupan ekonominya masih tingkat rendah. Mereka mencari ikan, tapi memiliki musibah yang hampir merenggut nyawanya. Nah, peristiwa ini tentu memiliki nilai-nilai kehidupan yang dapat kita jadikan contoh. Yang pertama tadi nilai apa? Iya, nilai agama. Apa itu nilai agama? Nilai kita terhadap kepercayaan kita. Nah, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka berdoa dan berpasrah diri. Jadi ketika terbalik, mereka jatuh ke laut. Nah, si tokohnya ini berdoa, ya, dan berpasrah diri meminta pertolongan agar mereka ini selamat. Kemudian setelah ada nilai agama, nilai apa lagi? Ada nilai sosial, yaitu tolong menolong. Nah, ketika ada temannya yang terjebur atau hampir out, maka sebaiknya kita menolong teman tersebut. Ya, ini sudah disampaikan oleh setiap kelompok. Dan Ibu lihat cukup baik, cukup luar biasa. Kalian sangat luar biasa menganalisisnya. Kemudian nilai apa lagi? Ya, nilai estetika, keindahan, penggunaan bahasa, majas dan sebagainya. Kemudian nilai apa lagi? Sosial budaya. Di sana dia menggunakan bahasa daerah. Apa? Ya, bahasa Jawa ya. Apa bahasanya? Ya, sir-sir pokoknya, sir-sir. Mungkin itu naksir karena terbiasa, mungkin ya, mungkin. Kemudian apa lagi, nilai apa lagi? Moral. Ya, nilai moral. Apa contoh nilai moral di sana? Ya, bertanggung jawab atau penuh tanggung jawab. Nah, kapten kapal ini Pak Ruslan. Nah, ketika ketika anak buahnya ini terpontang-panting, dia sanggup mengorbankan diri agar anak buahnya selamat. Nah, ada di sana ya ketika dia melemparkan kayu kepada Kardi dan Ruh ini agar dia selamat, sementara dia tenggelam. Tapi pada akhirnya kita happy ending karena mereka selamat semuanya. Kemudian ada apa lagi? Nilai hukum. Nah, ini hukum ini apa di sana nilainya, yaitu tidak ada undang-undang ketika orang mencuri ikan di laut seseorang tidak mendapat hukuman. Kita sering ya, laut Indonesia ini sering dicuri oleh orang-orang luar. Ya, sering sekali mereka mencari ikan di laut kita. Itu salah, sangat salah. Tapi meskipun hukum itu ada, mereka tetap saja melakukannya atau mencuri. Ya, kemudian nilai apa lagi? Budaya sudah? Apa lagi? Ada 6 tadi ya. Nilai apa? Agama, sosial, Estetika, sosial budaya, moral, hukum. iya, ada 6 nilai di sana. Silakan kamu perhatikan KKPD kalian. Kalau masih ada 4, ada 5, masih kurang, berarti silakan diperbaiki ya. Kemudian nanti dikumpulkan kepada Ibu. Oke? Oke? Ya. Sekarang Ibu bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini?
Alhamdulillah baik. Menyenangkan? Capek? Tidak. Ya, semoga dengan materi pada hari ini dapat kita jadikan pelajaran untuk kedepannya lagi. Kemudian kita cukupkan saja pertemuan pada hari ini. Jika ada salah dari ibu-ibu mohon maaf. Kekurangan itu milik manusia, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, minggu depan kita akan bertemu kembali yaitu tentang materinya drama. Ya. Ingat materinya apa minggu depan? Drama. Ya, silakan kamu cari apa itu drama. Kemudian kamu pahami juga drama itu seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Silakan ketua kelas untuk menutup kelasnya. Ya, berdoa kembali sebelum kita pulang agar perjalanan kita aman dan lancar. Oke, silakan ketua kelas. Siap gerak. Marilah teman-temanku, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada ibu guru.